Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Anissa Karamawati dan nanti ada teman saya dari kelompok 9 Hukum Dagang akan menjelaskan tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu merger. Merger itu sendiri berasal dari bahasa Latin mergere, yang berarti mergere yang berarti penggabungan atau penggabungan, di mana merger itu sendiri adalah suatu proses penggabungan di dua perusahaan atau lebih, di mana satu perusahaan itu tetap berdiri sedangkan perusahaan yang lain akan lenyap atau tidak berdiri lagi. Misalnya contohnya ada penggabungan 3 perusahaan farmasi pada tahun 2005, yaitu PT Kalbe Farma, PT Dankos Laboratories, dan PT Enceval. Dalam penggabungan ini, badan hukum yang dipertahankan adalah PT Kalbe Farma, sedangkan kedua perusahaan lainnya itu dibubarkan atau dilenyapkan. Jadi, semua aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri, yang dibubarkan tadi PT Dankos dan PT Enceval tadi, selanjutnya akan beralih ke dalam PT Kalbe Farma, yaitu PT yang masih tetap berdiri tadi. Karena PT Kalbe Farma dan PT Dankos sudah menjadi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di pasar modal Indonesia, proses mergernya juga wajib dilakukan menurut aturan Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam merger berdasarkan aktivitas ekonomi. Ada 5. Yang pertama yaitu merger horizontal. Merger horizontal itu perusahaan dalam suatu industri membeli perusahaan di level operasi yang sama. Contohnya pabrik komputer dengan pabrik bergabung dengan pabrik komputer. Jadi dalam hal penjualannya itu sama. Kemudian yang kedua ada merger vertikal. Di sini perusahaan itu masih dalam satu industri tetapi beda level atau tingkat operasionalnya. Contohnya restoran cepat saji menggabungkan diri dengan perusahaan peternakan ayam. Jadi itu berkesinambungan atau saling berhubungan. Jadi kan satu industri tetapi beda level. Tuh. Jadi terus yang ketiga ada merger konglomerasi. Merger ini itu tidak ada hubungan industri pada perusahaan yang di merger. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profit perusahaan dari berbagai sumber atau unit bisnis. Contohnya, perusahaan pengobatan alternatif bergabung dengan perusahaan operator telepon seluler nirkabel. Seperti itu. Kemudian yaitu selanjutnya adalah ada merger ekstensi pasar. Di sini merger ini dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama untuk memperluas area pasar. Tujuan dari merger ini adalah untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan yang digabungkan tadi. Yang terakhir ada merger ekstensi produk. Di sini merger ini adalah merger yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk memperluas produk masing-masing. Setelah merger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Merger ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan pengembangan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih produktif dalam berinovasi.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dari merger. Yang pertama, merger yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, dan merger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan merger harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Sedangkan yang ketiga yaitu merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah pemegang saham yang hadir. Selanjutnya yaitu dasar hukum merger itu sendiri. Di dalam sistem hukum Indonesia, merger ini diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mengatur tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi, mulai dari pasal 102 sampai dengan pasal 109 dengan ditambah dengan pasal 76 mengenai voting dalam rapat umum pemegang saham untuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini terdapat satu pasal yang mengatur tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi, yaitu pasal 28 yang berbunyi ayat pertama, merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu ayat yang kedua yaitu ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan yang ketiga, dasar hukum yang ketiga yaitu ada perundang-undangan di bidang perbankan selain undang-undang perbankan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang hanya memperkenankan bank melakukan merger tanpa likuidasi, di mana aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi. Yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian. Yang kelima ada beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan di merger. Yang keenam yang terakhir adalah ada peraturan khusus yang berkaitan dengan kegiatan merger. Itu tadi sedikit penjelasan merger dari saya. Penjelasan selanjutnya tentang akuisisi dan konsolidasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siska Anikasari. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai konsolidasi dan akuisisi. Yang pertama yaitu konsolidasi. Pengertian dari konsolidasi dulu. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari konsolidasi. Saya mengambil dari pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan terbatas yang baru. Karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Jadi konsolidasi itu seperti dengan merger, tapi ada sedikit perbedaannya mengenai dasar hukum dari konsolidasi. Dasar hukum dari konsolidasi itu sama dengan dasar hukum dari merger. Yang ketiga yaitu syarat dari konsolidasi.
Syarat dari konsolidasi itu ada 3. Yang pertama yaitu konsolidasi dilakukan dengan inisiatif dari perusahaan tersebut, inisiatif sendiri dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu konsolidasi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, mempentingkan kepentingan kreditur, pemegang saham yang sedikit dan karyawan dan kepentingan rakyatnya. Yang terakhir yaitu harus ada persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya dalam rapat tersebut 3/4 dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam rapat tersebut. Setelah saya menjelaskan konsolidasi, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai akuisisi. Apa itu akuisisi? Akuisisi menurut pasal 1 angka 11 seperti konsolidasi tadi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dari perseroan tersebut. Jadi badan hukum mengambil alih dari suatu perseroan. Jenis-jenis akuisisi. Akuisisi ini ada 2 jenis yang saya akan jelaskan. Yang pertama berdasarkan cara yang ditempuh dan yang kedua berdasarkan tujuannya. Saya akan menjelaskan yang pertama berdasarkan cara yang ditempuh. Berdasarkan cara yang ditempuh, akuisisi ada 2 macam, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham ini berarti membeli saham dari perseroan tersebut, sedangkan akuisisi aset itu membeli aktiva atau pasiva dari perusahaan tersebut oleh perusahaan lain. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, akuisisi ini ada 2 macam, yaitu akuisisi finansial dan akuisisi strategis. Cukup sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.